Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Salatsa dengan NIM 2303015039. Di sini saya akan menjelaskan terkait Open System Interconnection atau OSI layer. Apa itu OSI? OSI layer atau OSI layer itu adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Singkatan OSI itu sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Setiap dari lapisan dalam model OSI ini memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling terkait untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. OSI sendiri itu memiliki 7 layer yang nanti akan dijelaskan saat per layer-layernya. Menurut Aryawan, OSI adalah untuk menjelaskan cara agar informasi dari suatu aplikasi di komputer dapat bergerak melalui jaringan ke aplikasi di komputer lain. Memiliki proses yang panjang melalui lapisan-lapisan jaringan komputer. Selanjutnya, kenapa sih harus ada OSI itu? Dahulu itu sistem komunikasi antar komputer itu hanya bisa berjalan menggunakan protokol dari masing-masing developer perangkat. Hal ini mengakibatkan banyaknya perbedaan jaringan meskipun masih dalam suatu jaringan. Jadi dahulu itu jaringan komputer itu hanya bisa mengirim dari vendor tidak bisa mengirim ke vendor jaringan lain. Misal di sini ada IBM, di sini ada vendor lain ataupun vendor lain, maka jaringan dari IBM ini tidak bisa ke sini. Vendor lain VL, sesingkat VL. Nah, dia tidak bisa menuju ke sini juga. Nah, dengan adanya OSI maka dari vendor IBM ini kita bisa mengirim data atau informasi itu ke vendor jaringan lain. Maka dari itu adanya OSI. Inilah terbentuknya OSI. Biar kita bisa mengirim daripada ke vendor-vendor lain. Sejarah OSI layer ini mulai sekitar di akhir tahun 1970-an. Tepatnya itu kalau nggak salah 1977. Lewat 2 proyek besarnya. Proyek tersebut digarap oleh ISO. Yang ini ISO internal yang disingkat adalah International Organization for Standardization dan CCITT. Keduanya mampu membuat konsep yang sangat menarik pada saat itu yang dileburkan menjadi satu ke dalam dan disebutnya sekarang itu yaitu Open System Interconnection pada tahun 1983. Secara umum ini, OSI layer mampu menjelaskan hubungan dan sistem kerja antar protokol yang terdapat di dalam jaringan komunikasi. Selanjutnya, dan OSI ini terdiri daripada 7 layer. Layer pertama itu ada application, layer kedua itu ada presentation, layer ketiga ada session, transport, network, data link, dan physical. Dan dari ketujuh layer ini maka dibagi menjadi 2 session ataupun dibagi menjadi 2, yang mana yang 3 bawah ini, network, data link, dan physical ini termasuk daripada lower layer atau layer paling bawah atau bisa disebut juga media layer, yang merupakan inti dari komunikasi data melalui jaringan aktual. Jadi ketiga ini adalah pengiriman data yang kita ini di physical. Sini ada perkabelan yang bisa kita lihat. Pokoknya lower layer ini adalah merupakan inti dari komunikasi data melalui jaringan yang aktual. Dan upper layer ini adalah yaitu terdapat application, presentation, session, dan transport. Ini yang lebih berfokus kepada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Jadi bisa dibilang ini adalah
tidak terlihat oleh mata. Jadi ini dipresentasikan di dalam komputer. Oke, selanjutnya itu pembahasan tentang physical layer. Karena saya membahas dari bawah physical layer, berarti ini layer termasuk layer 7. Physical layer ini merupakan lapisan ketujuh dalam OSI layer yang berhubungan langsung dengan perangkat sekeras, sehingga pemindahan bit data antar device berjalan lancar. Jadi tuh physical layer ini adalah yang menghubungkan antara device ke device lain. Ya, kita bisa sebut adalah ada kabel. Contohnya itu di sini ada kabel, ada repeater dan hook. Hook ini termasuk daripada physical layer. Jadi physical layer ini masih bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu ada data link layer. Data link layer ini untuk menentukan pengalamatan fisik hardware address, error notifikasi, pendeteksi error, frame flow control, kendali aliran frame, dan topologi aliran network. Ada dua sublayer pada data link ini, yaitu di sini harusnya titik. Ada dua sublayer pada data link, yaitu logical link control (LLC) dan media access control atau MAC. LLC ini mengatur komunikasi seperti error notification dan flow controlnya, sedangkan MAC ini mengatur pengalamatan fisik yang digunakan dalam proses komunikasi antar adapter. Jadi data link ini tuh untuk pengalamatan fisik daripada sebuah data tersebut. Jika data tidak dikasih alamat, semisal kita mengirimkan sebuah surat, kita tidak kasih alamat, maka surat itu tidak tahu kita nyampe kemana. Nah, inilah kegunaan daripada data link. Network layer ini selanjutnya adalah network layer. Layer ini bertugas dalam mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, dan hal ini membuat komputer terkoneksi pada satu jaringan. Layer ini berhubungan langsung dengan router dan juga dapat melakukan proses routing dan membuat header pada paket-paket data. Selanjutnya yaitu adalah transport layer. Transport layer ini adalah menyediakan end-to-end communication protocol, yaitu bertanggung jawab pada keberhasilan pengiriman data seperti mengatur flow control, kendali aliran data, error detection, deteksi error, dan koreksi. Data sequencing, urutan data, dan size of the packet, ukuran data. Jadi sebelumnya ini di transport layer ini data itu menjadi, misalnya ini sebuah data, ini misalnya adalah sebuah data, maka data ini dibagi-bagi. Kenapa? Karena untuk mengkompres atau mempercepat pengiriman daripada data tersebut. Selanjutnya yaitu decision layer, mengatur sesi yang meliputi etablation, memulai sesi, maintaining, mempertahankan sesi, dan terminator, mengakhiri sesi antar entitas yang dimiliki oleh presentation layer. Lapisan ini adalah berfungsi untuk mengendalikan dialog dan mengolah koneksi komputer. Pada lapisan ini juga bisa memutuskan koneksi internet yang ada pada komputer, sebagai contoh protokol RTP, NFS, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada presentation layer. Presentation layer ini memiliki fungsi mengidentifikasikan sintak yang digunakan host jaringan untuk melakukan komunikasi. Layer ini harus memberikan enkripsi dan deskripsi data yang akan digunakan dalam layer application. Contoh protokol di sini adalah TLS, MIME, SSL, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada application layer. Application layer ini merupakan pusat terjadinya interaksi
dari user itu kita pengguna user dan daripada aplikasi yang ada, misal WhatsApp, Instagram ataupun YouTube. Nah, layer ini menjadi lapisan paling atas dari OSI. Contoh OSI layer pada lapisannya ini yaitu adalah SMTP, HTTP dan sebagainya. HTTP itu adalah link. Cara kerja OSI ini yaitu pertama ada application, mana application layer paling layer teratas ini. Disinilah data pertama kali dihasilkan oleh aplikasi yang sedang kita gunakan, seperti WhatsApp, WA ataupun browser yang lainnya. Misalnya nih, saat ketika kita mengetik sebuah email ataupun mengklik tautan di browser, data tersebut dibuat oleh layer pertama yaitu application. Dan di layer ini data yang dihasilkan ini berupa informasi yang sangat spesifik. Karena apa? Karena data ini terlihat seperti teks, misalkan di email itu akan terlihat teksnya ataupun gambar dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu presentation layer. Di sini ada presentation layer. Presentation layer ini, di lapisan ini data berasal dari aplikasi diproses untuk memastikan bisa dikirim dengan format yang benar. Beberapa hal yang terjadi di sini adalah ada enskripsi. Enskripsi ini tuh jika data harus dikirim dengan aman, misalnya data rahasia, lapisan ini akan mengenkripsi data. Misal kita kan ada sebuah enskripsi di sebuah browser kita biasa, itu untuk menjamin sebuah data, misal data tersebut adalah data rahasia, maka kita perlu password ataupun apapun itu untuk PIN untuk masuk ke dalam data tersebut. Itu dia yang disebutkan enskripsi. Ada kompresi jika datanya besar. Kita kan sering mengkompresi PDF yang tadinya datanya 2 MB kita kirim menjadi 1 MB. Dan ini adalah mengkompresi ataupun dari yang besar ini menjadi kecil ataupun mengkompresi sebuah data. Lalu ada di sini tuh di dalam presentation itu ada translasi format, mengubah format data ke format umum yang dimengerti jaringan. Mengubah format data ke jadi format umum yang akan dimengerti oleh jaringan. Selanjutnya ada season layer ini. Di sini lapisan ini bertanggung. Lapisan ini adalah untuk lapisan ini bertanggung jawab untuk memulai, mengelola dan menghentikan sesi komunikasi. Di sesi layer ini hubungan antara dua perangkat pengirim dan penerima. Misalnya itu ketika kita membuka sebuah situs web, sebuah sesi dimulai antara browser Anda dan server web. Jadi itu ketika kita membuka sebuah web, maka di server ini akan terbuka dan di punya kita pun akan terbuka. Maka di server ini akan terbuka, maka di komputer kita pun akan terbuka. Maksudnya di komputer kita akan terbuka dan di server pun akan terbuka. Jika sesi berhenti atau terputus, lapisan ini akan mencoba menghubungkan kembali atau menghentikan sesi secara resmi. Yaitu selanjutnya ada transport layer. Transport layer ini data yang tadinya besar
yang tadinya data itu besar sudah dikompresi, data itu terbesar, data ini besar, maka di transport ini data yang besar akan dipecah menjadi kecil. Sebuah data tuh kalau misalkan dikirim itu menjadi data itu akan dipecah-pecah menjadi sebuah kecil-kecil kepingan-kepingan. Tujuan dari memecahkan data ini adalah agar lebih mudah dikirim dan diatur dalam jaringan. Lapisan ini juga bertanggung jawab memastikan bahwa data sampai dengan aman dan lengkap. Jika ada misal di sini ada segmen yang hilang, di segmen ini misal kita mengirimkan sebuah data di 1, 2, di ketiga, di keempat segmen ini terkirim, tapi di segmen ini kita terputus jaringan kita. Nah, maka disinilah harus memastikan di transport inilah di layer inilah untuk memastikan sebuah data ini semuanya terkirim hingga lengkap dan aman. Jika ada yang lengkap ataupun aman, maka segmen yang hilang tersebut, lapisan ini akan meminta segmen tersebut untuk dikirim ulang lagi. Dua protokol yang biasa dipakai di sini adalah TCP, Transmission Control Protocol adalah di sini ada TCP, Transmission Control Protocol, ada UDP yaitu User Datagram Protocol, mengirimkan data tanpa memastikan urutan atau keutuhan, digunakan untuk data yang butuh kecepatan, misalnya streaming video yang mana itu adalah membutuhkan sebuah kecepatan untuk mengirimkan data lebih cepat. Lalu selanjutnya ada network. Network layer. Network layer ini adalah lapisan ini untuk bertanggung jawab untuk memberikan alamat pada data. Jika kita ingin mengirimkan paket, maka kita harus menuliskan alamat. Nah, di sini kita memberikan alamat pada data sehingga bisa dikirimkan ke perangkat yang tepat. Disinilah kita mengirimkan sebuah alamat. Kita mau kirim ke siapa? Misal kita mau ngirim ke sebuah surat, kita mau ngirim ke RT2, RW3, itu kita membutuhkan sebuah alamat. Jika kita tidak menggunakan alamat, maka surat tersebut bingung mau kirim ke siapa, ataupun surat tersebut otomatis akan dikirim ke semua alamat. Makanya itu tentu kita perlu pengalamatan data. Alamat ini digunakan biasa disebut adalah alamat IP. Alamat IP yaitu singkatan dari Internet Protocol. Misalnya ketika kita akan mengirim data, lapisan ini akan menambahkan nomor IP, nomor Internet Protocol pengirim, alamat IP perangkat kita yang mengirim, dan alamat IP tujuan yang akan menuju kirim ataupun IP server ataupun perangkat lain yang akan kita tuju. IP ini IP ini adalah contoh IP, yaitu 192, 168 dan lain-lainnya. Itu adalah contoh daripada IP, Internet Protocol, salah satu alamat IP. Lapisan ini juga menentukan rute terbaik untuk data agar sampai ke tujuan melalui jaringan yang sangat kompleks. Jadi itu network ini itu memastikan sebuah data ini akan kekirim ke penerima ini dengan jalan yang cepat. Dia akan mencari jalan yang cepat. Selanjutnya, data link layer.
data link layer ini, di lapisan ini data akan dikemas menjadi frame. Frame adalah salah satu paket data lengkap dengan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk melewati jaringan fisik. Di lapisan inilah data akan ditambah MAC address. Akan di layer ini akan ditambah MAC address di layer data link. MAC address itu adalah media akses, yaitu alamat isi perangkat keras seperti kartu jaringan atau NIC. Selain itu, lapisan ini juga mengatur bagaimana data ditransfer melalui media jaringan, misalnya dengan kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah physical layer. Physical layer ini tuh data akhirnya yang tadinya sebuah data itu akan dikonversi menjadi bentuk sinyal fisik yang tadinya tuh tidak terlihat. Ini akan dikonversi menjadi sinyal fisik untuk dikirim ke fisikal, untuk dikirim ke si penerima lagi, seperti sinyal listrik cahaya atau gelombang radio, agar bisa dikirim melalui media fisik seperti kabel jaringan, serap optik atau fiber optik, atau gelombang radio misalnya Wi-Fi. Di lapisan ini yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras seperti kabel, switch, router. Nah, selanjutnya dari si pengirim data ini, dari si penerima data ini nih, dia akan menerima pertama itu di physical. Di physical ini akan menjadi sebuah bit 111. Data ini akan dikonversi menjadi sebuah bit 1010, lalu ke data link. Dia di sini penerima sinyal fisik menerimanya dengan bit-bit data 0101. Setelah bit-bit data itu diterima dengan benar, mereka akan diteruskan ke lapisan di atasnya, yaitu lapisan data link. Nah, jika alamat MAC-nya cocok dari yang si penerima ini, maka akan dilanjutkan lagi ke network. Jika di network ini si penerima lapisan ini akan memeriksa apakah alamat dari IP yang kita kirimkan dari dari IP yang dikirim dari si pengirim ini apakah sama dengan si penerima ini. Jika benar maka akan dilanjutkan, jika cocok maka akan dilanjutkan ke transport, jika tidak maka akan dibuang. Di transport inilah data akan menjadikan data itu akan disinilah si penerima ini segmen data yang tadinya sebelumnya dipotong-potong maka akan disusun kembali menjadi data yang lengkap. Sebelumnya kan ditransfer itu data itu dibagi menjadi segmen-segmen ataupun dipotong-potong, dikecil-kecil supaya lebih cepat untuk dikirimnya. Nah, maka data yang tadinya di segmen-segmen ini, maka digabung lagi datanya ini menjadi seperti digabungkan lagi. Jadi yang segmen-segmen ini digabungkan lagi. Jika ada segmen yang hilang maka akan balik lagi, akan meminta si pengirim untuk mengirim ulang dari segmen yang hilang tersebut. Selanjutnya yaitu ada season. Season itu di sini lapisan ini menerima dan mengolah sesi komunikasi yang dimulai oleh pengirim. Setelah data diterima, lapisan ini akan menghentikan sesi. Misalnya ketika kita selesai mengakses suatu web atau situs web, sesi antara browser dan server web dihentikan oleh lapisan ini. Jika si pengirim
pengirimnya ini sudah mengakhiri sesinya. The presentation. Di presentation ini, di sisi penerima ini, lapisan ini akan membalikan proses tersebut. Deskripsi. Jika data transkripsi, lapisan ini mendeskripsikan sehingga bisa dibaca. Jika kita memasukkan, tadi kan kita enskripsi, misal sebuah data di enskripsi, kita memasukkan PIN-nya benar, maka data tersebut akan terlihat ataupun bisa kita melihat yang tadinya. Jika datanya dikompresi, lapisan ini akan mengembalikan datanya ke ukuran data yang bentuk aslinya. Terus misal di translasi format, data yang diterima dikembalikan ke format yang bisa dimengerti oleh aplikasi penerima. Lalu terakhir yaitu application. Application ini dimana data ini si penerima ini bisa menerima data yang sudah dikirimkan dan bisa menampilkan ataupun memprosesnya sesuai kebutuhan si aplikasi ini. Misalnya email, atau misalnya email yang diterima oleh aplikasi email akan dibuka untuk dilihat oleh pengguna, ataupun halaman web yang bisa dibuka oleh pengguna, misal YouTube, kita bisa melihat videonya. Itu dia dari cara kerja OSI. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.